warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Apa kabar anda sekalian? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan tetap semangat ya dalam meraih ilmu yang bermanfaat. Meskipun kita masih tetap dalam pembelajaran jarak jauh, tapi anda sekalian jangan sampai menyurutkan semangat kita untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Anda sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik anda sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Anda perhatikan dengan sebaik-baiknya ya. Baik anda sekalian, pelajaran kita pada hari ini adalah meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menyebutkan pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. Yang kedua, menyebutkan nama-nama dan tugas malaikat-malaikat Allah dengan benar. Yang ketiga, mengidentifikasi hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan benar. Serta yang keempat, menunjukkan contoh perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. Anda sekalian, apakah malaikat itu? Apa maksud beriman kepada malaikat? Nah, anda sekalian, perhatikan ini. Iman itu artinya percaya atau yakin. Sedangkan malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diciptakan dari cahaya. Iman kepada malaikat berarti mempercayai, meyakini sepenuh hati bahwa malaikat itu ada, diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala dari cahaya, bersifat gaib untuk mengatur dan mengurus alam semesta. Jadi ananda sekalian, beriman kepada malaikat Allah maksudnya adalah kita sebagai seorang muslim yakin 100%, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa malaikat itu memang benar-benar ada, meskipun kita tidak bisa melihatnya dengan mata kepala kita. Nah, dari mana kita ketahui anda sekalian bahwa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, padahal kita tidak bisa lihat? Nah, kita dapatkan informasinya dari Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup kita. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Artinya, dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya. Mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Ayat ini menegaskan bahwa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala memang benar-benar ada. Selanjutnya, anda sekalian, ada sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tentu berbeda dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya, termasuk berbeda dengan kita manusia. Di antara sifat-sifat malaikat itu, anda sekalian, perhatikan ini. Yang pertama, selalu patuh kepada Allah, tidak pernah berbuat dosa. Berbeda dengan manusia, ada yang patuh, ada yang tidak patuh. Yang kedua, dapat berubah wujud ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
malaikat itu dapat berubah wujud menjadi manusia atau makhluk yang lainnya atas izin Allah Subhanahu wa taala, bukan keinginan malaikat itu sendiri. Yang ketiga, tidak makan dan tidak minum. Nah, ini perbedaan dengan kita. Kita selalu membutuhkan makan dan minum, ternyata malaikat tidak membutuhkan itu semua. Yang keempat, tidak memiliki jenis kelamin. Ya. Bukan pria, bukan wanita ataupun waria. Ya, tidak ada jenis kelaminnya. Kemudian yang kelima, tidak pernah letih. Berbeda dengan manusia, sikit-sikit capek, sikit-sikit letih, ya kan? Nah, yang keenam, malaikat senang mencari dan hadir di majelis zikir atau pengajian-pengajian maksudnya ya. Yang ketujuh, malaikat berdoa kepada hamba yang hadir dalam sholat berjamaah. Serta yang kedelapan, malaikat senang kepada orang-orang yang sedang belajar atau orang yang sedang menuntut ilmu. Ini semuanya adalah sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan untuk mereka. Ananda sekalian, selanjutnya kita sebagai seorang muslim wajib mengimani beberapa malaikat ya, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebenarnya jumlah malaikat itu amatlah banyak, tidak terhitung jumlahnya. Namun di antaranya ada 10 malaikat yang harus kita ketahui nama-namanya dan tugas-tugasnya. Seperti yang pertama adalah malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu. Wahyu itu Al-Quran, ya, diantaranya kepada para nabi dan rasul. Kemudian malaikat Mikail itu bertugas mengatur awan, hujan, dan rezeki kepada manusia. Malaikat Israfil meniup trompet pada hari kiamat, mulai dari awal hari kiamat sampai hari berbangkitnya kembali. Malaikat Ijrail, nah, itu bertugas mencabut nyawa semua makhluk. Malaikat Mungkar, tugasnya menanyai manusia di alam kubur, sama dengan malaikat Nakir. Malaikat Raqib mencatat semua amal baik yang dilakukan oleh manusia. Malaikat Atid mencatat semua amal buruk yang dilakukan manusia. Malaikat Ridwan menjaga pintu surga atau melayani para penghuni surga. Kemudian malaikat Malik menjaga pintu neraka. Nah, semuanya ini ada 10 malaikat dan tugas-tugasnya yang harus kita imani. Ananda sekalian, apa contoh perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan tabel ini Ananda sekalian. Ya. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat-malaikat Allah seperti Jibril. Perilakunya adalah bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu, sebab malaikat Jibril itu adalah guru bagi nabi-nabi. Sebab Allah menurunkan wahyu kepada malaikat Jibril, selanjutnya malaikat Jibril menyampaikan kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada para umatnya. Malaikat Mikail, contoh perilakunya adalah kita selalu berusaha mencari rezeki yang halal lagi baik. Ya. Kemudian malaikat Israfil, contoh perilakunya adalah kita senantiasa berdoa agar terhindar dari sakaratul maut. Sebab malaikat Ijrail ini kan tugasnya mencabut nyawa. Malaikat Mungkar dan Nakir, contoh perilaku yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah senantiasa berdoa agar terhindar dari siksa kubur. Kemudian malaikat Raqib, nah ini ya, contoh perilakunya adalah kita selalu berkata dan berbuat baik di dalam kehidupannya. Sebab tidak ada satu perkataan dan perbuatan pun yang luput dari pencatatan malaikat Raqib. Kemudian yang kedelapan malaikat Atid, ya, menghindari segala perbuatan-perbuatan buruk, sekecil apapun itu, apalagi yang besar. Sebab semuanya akan dicatat oleh malaikat Atid. Kemudian malaikat Ridwan, itu contoh perilaku yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga. Kemudian malaikat Malik, contoh perilaku kita adalah senantiasa berdoa agar terhindar dari siksaan api neraka.
Ananda sekalian, apa hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya ananda sekalian, jika kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah, akan banyak manfaat yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Di antaranya 4 yang Bapak sampaikan di sini. Pertama, dengan beriman kepada malaikat-malaikat Allah, itu memberikan motivasi kepada kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kita mengetahui bahwa semua perkataan, semua perilaku kita diawasi dan dicatat oleh malaikat. Dan kelak catatan malaikat itu akan dihadapkan atau diberikan kepada kita untuk diberikan balasan yang setimpal. Kemudian yang ketiga, dengan beriman kepada malaikat-malaikat Allah itu, maka memberikan motivasi kepada kita untuk selalu melakukan amal soleh atau amal kebaikan. Dan yang keempat, memotivasi untuk menghindari semua perbuatan-perbuatan dosa. Nah, ananda sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan ananda tolong camkan baik-baik dan diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih ananda sekalian telah ikut berpartisipasi menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.